Permisi, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan apa sih itu konflik. Jadi konflik itu ialah perebutan atau pertentangan di berbagai pihak atas hal-hal seperti nilai, status, kekuasaan, dan otoritas. Konflik itu dibagi menjadi dua, yaitu konflik negatif dan positif. Konflik negatif itu ialah konflik yang berakhir dengan rasa marah yang terpendam dan rasa benci di kedua belah pihak. Lalu konflik positif itu ialah konflik yang berakhir dengan rasa saling memahami satu sama yang lain dan hubungan di kedua belah pihak itu semakin dekat. Lalu sumber dari konflik ini ialah adanya perbedaan pendapat, kurang percaya diri dengan sesama, dan terjadinya miskomunikasi di kedua belah pihak. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke bagian orientasi konflik. Berdasarkan jenis hubungan dan kepentingannya, orientasi konflik dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah avoidance, yaitu orientasi yang cenderung menghindari konflik karena jenis hubungan dan kepentingan yang dimiliki tidak terlalu penting. Lalu yang kedua ada accommodation. Accommodation merupakan orientasi di mana salah satu pihak lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingannya sendiri, karena jenis hubungan yang dimiliki oleh kedua belah pihak ini sangat penting. Lalu yang ketiga adalah competition. Competition adalah orientasi yang kedua belah pihaknya saling mengejar tujuannya, sehingga orientasi ini sering disebut sebagai win-lose solution. Lalu yang keempat ada compromise. Compromise merupakan orientasi di mana kedua belah pihak saling menyerah sebagian dalam mengejar tujuannya, sehingga orientasi ini sering disebut sebagai win-some, lose-some solution. Lalu yang kelima adalah collaboration. Collaboration merupakan orientasi yang membutuhkan waktu cukup lama untuk menyelesaikan permasalahannya, karena kedua belah pihak diharapkan dapat berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan dapat menghasilkan hasil yang saling menguntungkan antara pihak satu dan pihak yang lain, karena konflik yang dialami oleh kedua belah pihak ini sangat penting. Dalam orientasi ini bisa terjadi perbedaan dan juga selisih pendapat dalam pelaksanaannya, tetapi kedua belah pihak ini sudah saling nyaman untuk menyatakannya, sehingga penyelesaian dalam konflik ini cenderung dapat dilakukan secara lebih optimal. Yang selanjutnya adalah cara penyelesaian konflik. Terdapat banyak cara penyelesaian terhadap konflik-konflik yang sedang dihadapi. Bisa dengan memunculkan pertanyaan-pertanyaan terkait apa saja dampak ke depannya jika konflik ini terus berkelanjutan dan tidak dapat terselesaikan. Contoh pertanyaannya mungkin dengan apakah hubungan antar sesama ini untuk jangka panjang atau untuk jangka pendek saja. Kemudian apa hubungan antar sesama ini melibatkan banyak orang yang dapat dirugikan atau tidak. Dan mana yang lebih penting, menjaga hubungan dengan sesama atau tetap berkonflik dengannya. Kemudian apa konsekuensinya setelah konflik ini berlalu. Hai guys, kita kan sudah dapat materi MPD buat UAS. Jadi kalian mau pilih week berapa ya? Kalau kita voting aja gimana guys? Oke, Boleh. Aku sih pilihnya week 10 aja sih. Kayaknya aku juga nih, week 10. Aku kayaknya week 11 deh. Aku juga week 11. Karena hasilnya imbang, jadi kita pilih week berapa guys? Kalau aku bebas sih. Aku juga bebas sih. Kalau menurutku ya, week 10 itu lebih penting menurutku, karena itu kita butuh berpikir kritis di setiap saat, apalagi udah zaman sekarang, kayak gitu. Loh, bukan week 10 aja loh, tapi week 11 juga itu lebih penting. Karena siapa sih yang nggak mengalami konflik di kehidupan sehari-harinya? Tapi kan kalau kita dapat berpikir kritis, adanya konflik itu bisa diminimalisir loh. Loh, siapa sih yang berpikir dulu baru berkonflik? Di mana-mana konflik dulu baru berpikir. Biasanya orang yang sudah kebawa emosi itu pasti pakai otot, bukan pakai Loh, otak. tapi apa sih? Di mana-mana itu Sudah. Santai, nggak usah debat guys. Kita ini satu kelompok, harusnya bisa pikir, harus bisa didiskusikan dengan baik-baik. Nggak usah sampai debat begitu, kan jadi Iya. gak nyaman satu sama yang lain. Iya, mending kalian tenangin diri aja dulu, terus kita lanjutin besok aja. Jadi jalan terbaiknya gimana nih guys? Apa kita gabungin aja week 10 dengan week 11? Kalau menurut kalian gimana?
Boleh sih aku. Boleh juga sih guys, supaya tugasnya lebih cepat selesai aja gitu. Oke sih, aku juga setuju. Setelah aku pikir-pikir ulang, mungkin topik utamanya bisa lebih mengarah ke week 11 ya. Tapi mungkin untuk cara penyelesaiannya itu kita bisa pakai week 10. Oke, Oke. Itulah ilustrasi mengenai contoh topik week 11 yaitu manajemen konflik. Ada pun beberapa cara untuk menghindari konflik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kendalikan emosimu sebab jika kita mampu mengekspresikan sesuatu tanpa emosi maka penyampaian pesan pun akan lebih baik serta lebih mudah diterima oleh lawan bicara kita. Lalu yang kedua, dengan komunikasi maka kedua belah pihak akan mampu mengetahui apa yang diinginkan satu sama lain. Lalu yang ketiga, aktif mendengarkan orang lain berbicara terlebih dahulu. Setelah itu baru kita memberikan pendapat kita, tidak seperti yang di contoh video ya, yang langsung memotong pembicaraan temannya. Lalu yang keempat, hormati sudut pandang, perasaan, serta persepsi orang lain. Lalu yang kelima, tanganin konflik secara konstruktif atau kolaborasi sehingga tidak ada sisa-sisa konflik yang masih terpendam. Dalam kolaborasi bisa jadi kedua pihak tidak setuju, tetapi keduanya merasa nyaman dan cukup, serta kesempatan untuk menyatakan ketidaksetujuan dan bisa menjalankan solusi konflik ini secara optimal. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari manajemen konflik ini adalah kita harus dapat menahan emosi kepada lawan bicara kita, supaya kita dapat membuat lawan bicara kita tetap senang dalam memberikan pendapatnya. Lalu kita harus dapat menghargai pendapat lawan bicara kita. Karena jika kita tidak menghargai lawan bicara kita pun juga tidak akan menghargai pendapat kita. Lalu kita harus dapat mencari cara bersama lawan bicara kita untuk dapat mencari penyelesaian konflik tersebut.